Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang sedang ingin Ustaz Somad ceritakan? Kalau sudah cinta, maka semua akan kita berikan. Begitulah kata bapak dulu waktu menggombal ibu. Lautan kan kuseberangi, bukit kan kudaki, masjid kulewati. Lautan kuseberangi, bukit kan kudaki. Cinta kepada manusia hampa, hilang, habis, tak berkesan. Tapi cinta kepada Allah Subhanahu wa taala itu yang akan kekal abadi. Betul? Tapi kadang banyak cinta ini hanya di mulut saja, hanya di bibir saja. Lain di bibir, lain di hati. Itu ada lagunya itu. Lain di bibir, lain di hati. Saya kan tak mau aja nyanyi nih. Kalau mau saya nyanyi udah keluar 3 kaset. Pensiun artis-artis Jakarta tuh. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kalau orang sudah cinta, disebut nama Allah bergetar hatinya. Wa idza dzukirallah, kalau disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hatinya. Bapak, kalau disebut orang nama istri Bapak, bergetar tak hati Bapak? Tidak katanya Bu. Pak Ustaz, saya kalau nama istri saya disebut orang saya cuek aja. Terus, tapi kalau nama mantan disebut baru saya bergetar. Gawat. Dunia persilatan sudah rusak. Apa tanda orang cinta kepada Allah? Disebut nama Allah bergetar hatinya. Suatu ketika Nabi sedang berperang, Nabi bernaung di bawah pohon kurma, lalu kemudian Nabi sedang beristirahat, datanglah Do'sur. Siapa namanya? Do'sur. Bukan Datsun. Do'sur. Diambilnya pedang. Ya Muhammad, sekarang engkau sendirian, kawan kau tak ada. Ya Muhammad, sekarang engkau tidak punya senjata. Kalau aku tebaskan ini ke leher engkau, siapa yang menolong engkau? Saat itu apa kata Nabi? Allah. Mendengar kata Allah dari mulut Nabi, jatuh pedang Do'sur. Allah yang keluar dari mulut dilengkapkan dengan hati, dengan sikap pengagungan. Allah, jatuh pedang Do'sur. Sekarang banyak orang menyebut mulutnya nyebut Allah. Allah, subhanallah. Mulut menyebut subhanallah, tapi hati ingat sawit. Namanya zikir brondol. Mulut menyebut alhamdulillah, tapi hati ingat gaji 13. Mana bisa connect antara mulut dan hati? Hati berkata Allah, mulut berkata Allah. Itulah yang dilakukan oleh Tuan Guru bersama orang-orang dalam rumah suluk sana. Tahu Bapak Ibu suluk? Suluk, bukan suluh. Suluk, orang berzikir di dalam. Apa yang mereka sebut dalam suluk itu? Kepalanya ditutup, berzikir Allah sampai masuk ke dalam tangkai jantungnya. Berapa lama? Tidak makan pakai lauk, tidak mengingat yang lain, mati TV mati, handphone mati, semuanya hanya mengagungkan Allah. Sampai akhirnya apapun yang dia pandang, apapun yang dia tengok, dia selalu mengingat Allah. Ini banyak orang sekarang mulutnya menyebut subhanallah, tangan megang remote. Subhanallah. Mana sinetron tadi? Mana menjadi zikir? Zikir apa namanya? Zikir TV. Zikir apa namanya? Zikir handphone. Oleh sebab itu kalau mau menanamkan cinta kepada Allah, maka mesti ada dipaksakan. Paksa-paksakan sholat. Makanya anak-anak itu dipaksa. Muru auladakum bis sholat. Suruh anak kamu sholat. Wa abna'u sab'a sinin. Umur 7 tahun. Paksa dia sholat. Suruh 7. Pukul 10. Ibu boleh pukul dia 10. Tapi pukulnya pukul mengajar, bukan pukul menghajar. Ini sampai hilang telinga anak itu sebelah. Jadi ditanya sama istrinya, abang, ya kenapa telinga abang sebelah? Ditalik mak dulu. Mana sekarang bang? Itu gantungan kunci. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Udah jam 9. Tadi saya mulai jam setengah 9. Ternyata kalau orang hatinya penuh dengan cinta, maka yang menyampaikan itu pun tak terasa waktu 30 menit telah berlalu.
Betul? Dalam hati jamaah udah lama betul kurasa dah Ustaz. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, konsep cinta dan kasih sayang dalam Islam, bolehkah laki-laki mencintai perempuan? Boleh. Apa salahnya? Bolehkah perempuan mencintai laki-laki? Boleh. Ada sebagian orang mengatakan tidak boleh mencintai laki-laki, tidak boleh mencintai perempuan, tidak boleh menikah seumur hidup. Ya, ajaran Islam mengatakan man istata'a minkumul ba'ah, siapa di antara kamu yang sudah ba'ah, yang sudah mampu, falyatazawwaj, menikahlah, fa innahu aghaddu lil basar, karena dengan menikah itu menundukkan pandangan, wa ahsanu lil farj, menjaga kemaluan. Artinya apa? Cinta boleh, tapi tetap dalam kurung syarat dan ketentuan berlaku. Jangan nanti habis ini anak muda datang ke rumah, Pak, aku bawa anak bapak ya. Kenapa? Cinta. Datang bapak tuh, kau makanlah cinta tuh. Kalau memang kalian jantan bukan karena kalian berotot, kalau memang kalian jantan bukan kumis melintang, kalau memang kalian jantan bukan yang gagah perkasa, tapi kalau memang kalian jantan, ikuti sunnah Rasulullah, pinanglah dengan bismillah. Ibu setuju tak kalau anak ibu dipinang anak-anak lajang nih dengan bismillah? Tidak. Tinggi harga mahar di Batam. Suatu ketika Nabi sedang menyampaikan tausiah. Ketika Nabi sedang menyampaikan tausiah, tiba-tiba berdirilah seorang perempuan. Berdiri seorang perempuan. Apa kata dia? Inni wahabtu laka nafsi. Inni wahabtu laka nafsi. I give myself for you. Ku berikan diriku untukmu ya Rasulullah. Nabi diam. Nabi tak bergeming. Nabi tak merespon. Nabi diam saja. Nabi cuek saja. Karena Nabi diam, berdiri seorang laki-laki. Ya Rasulullah, kalau kau tak mau sama dia, untuk aku adalah. Kata Nabi, kau serius mau sama dia? Mau ya Rasulullah. Iltamis walau khataman min hadidin. Balik kau ke rumah, pulang kau ke rumah, cari cincin walaupun terbuat dari besi untuk mahar. Cari. Pulang dia ke rumah, di balik-baliknya lemari tak ada cincin dari besi. Udah siap cincin dari besi? Siapa nih? Tak ada cincin dari besi. Lalu kata Nabi, cari sekali lagi. Dia pun pulang ke rumah, dibongkar-bongkarnya lemari, dapat satu kain. Ini satu kain ya Rasulullah. Untuk apa? Untuk mahar. Kata Nabi SAW, kainmu berapa? Satu. Mahar untuk istrimu? Iya. Nanti kalau dipakai istrimu, kau pakai apa? Diam dia. Perempuan ini diam, laki-laki ini pun diam, malu. Akhirnya dia pun pergi karena malu. Ketika dia akan pergi, dipanggil oleh Nabi SAW. Ta'al, sini sebentar. Ada apa ya Rasulullah? Zawwajtukaha bima ma'aka. Hal ma'aka minal Quran? Kau tadi yang mau pergi meninggalkan majelis ini, ada kau hafal Quran? Suratu kada, wa suratu kada, wa suratu kada, wa suratu kada. Aku hafal surah ini, surat ini, surat ini, surat ini. Langsung dinikahkan Nabi di majelis itu. Zawwajtukaha, ku nikahkan engkau dengan dia, bima ma'aka minal Quran, dengan mahar mengajarkan Al-Qur'an. Kalau ada yang sekarang, saya nikahkan sekarang juga. Zawwajtukaha bima ma'aka minal Quran. Cuman tak ada pula yang mau. Nasib kalian lah orang Batam. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa perempuan itu tidak melawan? Karena dia cinta karena Allah. Kenapa laki-laki itu tidak melawan? Karena dia juga cinta karena Allah. Sekarang orang cinta bukan karena Allah. Cinta kenapa? Karena Al-Fat. Kalau kena Al-Fatihah tak apa-apa, karena Al-Fat yang pintunya sekali picit berbunyi itu. Aku nikah sama dia, Mak. Kenapa? Karena Al-Fat. Jangan dulu, Nak. Tak apa-apalah, Mak. Akhirnya setelah seminggu, sebulan barulah tahu. Rupanya kredit belum lunas. Dari klaksonnya sudah kedengaran. Kredit, 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 kredit. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dalam Islam tidak dilarang orang mencintai. Tapi ketika gara-gara cinta itu masuk dalam perbuatan dosa, maka alhamdulillah, insyaallah biker subuhan tidak akan membonceng anak gadis yang tak mahram. Betul, biker subuhan.
Tertulis di belakang spakbor mereka, say no to bonceng. Katakan tidak pada bonceng. Wah, yang diboncengnya apa? Laki-laki. Yang kalian homo? Oh tidak. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dalam Islam diajarkan ada cinta laki-laki dan perempuan. Boleh, karena cinta itulah akan melahirkan anak-anak yang soleh, bukan somat. Ini semua yang hadir ini adalah buah dari cinta ayah dan ibu, nenek dan kakek, pakcik dan makcik. Maka lahirlah anak-anak yang soleh dan solihah mau datang ke pengajian karena cinta kepada Nabi, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Islam. Kalau sudah cinta, maka apapun dia akan berikan, nyawanya, tenaganya. Kata Nabi SAW, la yu'minu ahadukum, kamu tidak akan beriman hatta akuna habba ilayya, sampai kamu mencintai aku, min waladihi, daripada anak kandungnya sendiri, wa walidihi, daripada ayahnya, daripada emaknya, daripada anaknya, daripada istrinya, daripada hartanya. Dia lebih cinta kepada aku. Sekarang saya tanya, bapak ibu lebih cinta kepada Nabi atau anak? Wah, 2-3 orang aja yang jawab. Saya tanya sekali lagi, lebih cinta kepada Nabi atau anak? Kalau memang betul cinta kepada Nabi, maka suruhlah anak perempuan kita pakai kain panjang, baju kurung, jilbab panjang. Kalau cinta kepada anak, biarkanlah dia pakai rok mini umur 18 yang dipakai rok umur 8 tahun. Celana kekecilan, baju kesempitan. Ditengok oleh orang, menjerit kaki celana itu, minta tolong. Sampai gitu. Dipakailah pula celana legging, naik motor. Apa tak masuk paret atuk-atuk nengoknya. Kalau memang bapak cinta kepada Nabi, sampaikan pesan Nabi. Nah, aku nanti bertanggung jawab di hadapan Allah. Allah akan bertanya kepada aku, pernahkah mulut ini mengajar? Kenapa kau tak pakai kain panjang? Kenapa tak baju kurung? Kenapa jilbab itu tak panjang? Sekarang orang pakai baju seenak otaknya saja, sesuka hatinya saja. Kalau ditanya cinta kepada siapa? Cinta kepada Nabi. Bohong, dusta, gombal, penipu, munafik. Insya Allah diselamatkan kita dari yang jahat-jahat nih, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Dari tadi mata memanjang sejauh mata memandang ke kiri dan ke kanan. Tidak ada orang nongsa yang pakai celana legging, pakai celana sempit, tak ada. Semuanya pakai baju panjang. Entahlah kalau udah berdiri nanti tak tahu. Ini menunjukkan bahwa ayahnya, pakciknya, bapaknya, kakeknya, itu menunjukkan mereka lebih cinta kepada Nabi daripada kepada anak. Ibu mana lebih cinta, Bu? Lebih cinta kepada anak apa kepada Nabi? Kalau memang betul ibu cinta kepada Nabi, jam sudah menunjukkan jam 5, bangunkan anak. Nak, sholat nak. Tapi kalau ibu lebih cinta kepada anak, bapak membangunkan anak. Ayo sholat, ayo sholat. Apa kata ibu? Biarlah pak, ini kan hari libur tanggal merah. Mana ada libur tanggal merah sholat? Sholat tak ada libur. Sampai mati kita diwajibkan Allah SWT. Tak bisa berdiri, duduk. Tak bisa berduduk, baring, tak bisa baring, kedipan mata, tak bisa kedipan mata, kami sembayangkan. Betul Pak? Betul Bu? Ibu nanti tengok Bapak. Besok pagi tengok Bapak. Kalau tak nampak ibu dia tak solat, ibu takbir. Dia baring di tempat tidur itu takbir. Usolli ala hazihil janazah. Arba'ah takbir. Allahu Akbar. Tu jaga dia. Apa ni? Abang ku tengok tak sembahyang, kusembayangkanlah. Jangan. Nanti ibu bercanda malaikat serius mati dia. Siap kalian gantikan? Oh, siap kan dia? Siap. Masya Allah, tabarakallah. Itu bukan marah Pak, itu bukan mengamuk Pak, tapi karena mereka cinta. Cinta bukan dibiarkan. Kita sedang berjalan di tepi jalan, tiba-tiba waktu mau menyeberang jalan, ada kawan kita tiba-tiba mau menyeberang jalan, ada bis, ada tronton, ada truk datang kencang. Kalau kita sayang, kita biarkan dia lewat atau kita tarik tangannya? Tarik tangannya, selamatkan dia. Kenapa kau tarik tanganku? Aku tak mau kau ditabrak itu. Nanti kalau kau ditabrak, aku jadi saksi, dipanggil juga kantor polisi. Kau kalau mau mati-mati aja sendiri.
Yang susahkan aku. Di tengah jalan ada orang mau ditabrak, kita selamatkan. Di tengah jalan ada orang kena copet, kita selamatkan. Tapi kenapa orang tak sembahyang kita diam? Kenapa kita tidak ajak dia sholat? Kenapa kita tidak bawa dia ke masjid? Kalau ada tetangga depan rumah kita, samping kanan kita, samping kiri kita tidak sholat, yang salah dia apa kita? Kita. Kenapa kata salah? Karena kita tidak mengajak dia. Kita ketuk pintu rumahnya. Pak, ayo sholat ya Pak. Alah, kau baru ikut pejuang subuh nongsa, udah ngajak-ngajak aku sholat pula. Pak, ayo sholat ke masjid ya Pak. Apa aja aku sholat? Kau belum lahir aku udah sholat. Pak Haji, ayo ke masjid ya Pak Haji. Jangan ajak saya. Kau belum lahir aku udah haji dah. Tengok kartu nama aku nih. Ha 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 ha. Kalau ada orang sombong angkuh begitu, apakah kita berhenti mengajak dia? Tidak. Kita terus karena kita sayang sama dia. Pak Haji, ayo ke masjid ya Pak. Kau udah 2 hari ngajak aku ya. Awas kalau 3 hari kau ajak juga, aku kasih kau hadiah kompor. Apakah hari ketiga kita berhenti? Tidak. Karena kompor sudah siap. Hari ketiga kita datang, Pak Haji, ayolah ke masjid Pak. Kenapa kau ajak juga lagi? Pak Haji, sampai sekarang jenazah tak ada yang jalan sendiri Pak. Nanti kalau Bapak mati gimana? Mungkin dia mengamuk, mungkin dia marah, tapi dalam lubuk hatinya yang paling dalam berkata, aku akan mati. Kita semuanya akan mati Pak. Kita ini semua akan mati Bu. Betul? Ada yang tak mati? Mana ada orang tak mati? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua akan mati. Kalau sudah mati, tinggallah kawan, tinggallah sahabat, tinggallah follower, tinggallah viewer. Instagram tinggal, Twitter tinggal, BBM, WhatsApp, semuanya tinggal. Yang akan kita bawa mati adalah sholat. Somat juga lagi. Tanamkanlah sholat ini ke dalam jiwa, kepala, hati anak-anak kita. Memang pertama-pertama berat, pertama-pertama terpaksa, pertama-pertama rasa malas, tapi insya Allah lama-kelamaan mulai merasa kebutuhan, mulai ketergantungan, mulai keinginan. Makanya kita tengok orang kalau sudah sampai pada nikmat berzikir, tak berhenti tasbihnya dia berhenti. Allah, 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 Allah. Tapi ada juga anak-anak muda ni saya tengok mati tasbih, tak apa dipetiknya. Pertama slow aja, pas lewat cewek cantik makin kencang. Apa ini? Tapi masih syukur ada zaman sekarang, zaman dan zaman gila, masih ada orang megang tasbih, alhamdulillah. Ada pula orang sekarang pergi ke Makkah umrah 2-3 kali, beli tasbih 100 biji, semua punya orang. Tak ada punya dia satu pun. Kau tak ada beli tasbih? Ada Pak Ustaz, 1. Mana dia? Itu tergantung di mobil. Makanya nanti di akhirat banyak mobil ini masuk surga. Avanza masuk surga, Innova masuk. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cinta dalam Islam boleh, tapi cinta yang membawa kepada rahmat Allah. Kalau bapak sayang sama anak karena Allah, ibu sayang sama anak karena Allah, masukkan dia ke pondok pesantren, kirim dia ke Mesir, kirim dia ke Saudi Arabia. Ustaz cerita tentang siapa ini? Ustaz Marsapwan, ketua panitia kita tadi, ketua pejuang subuh Nongsa PSN. Beliau itu dulu dikirim dari Nongsa ke Mesir, dari Mesir pindah pula ke Riyadh. Tahu Bapak Ibu Riyadh? 1000 kilometer dari Makkah. Saya belum sampai lagi ke sana. Sampai beliau sekolah ke sana. Setelah itu baru pulang kemari. Ini orang sekarang sayang sama anak, diletak di celah ketiak. Sayang sama anak, kirim dia jauh. Hai anakku, terbang kau sejauh mata memandang. Di hari petang kau akan pulang, karena tempat engkau mengabdi adalah Batam. Takbir. Kirim anak sejauh mata memandang. Anak bapak mana? Sudah saya kirim Pak Ustaz. Jauh. Dekat-dekat sini. Siap ibu mengirim anaknya ke Mesir? Takut. Begitu anak dikirim ke pesantren, seminggu kemudian dijenguk sama bapak sama ibu. Sampai di pesantren si ibu pun menangis menengok kamar anak, kasur tipis.
Di rumah spring bed 2 lapis. Sampai tipis. Minggu pertama tipis, minggu kedua hilang. Di rumah sambalnya, cabainya dibelah, bijinya dibuang, digiling pelan-pelan, dikasih gula merah, disuapkan ke anak. Pedas nak, pedas. Sampai di pesantren, sama batang-batangnya di blender. Di rumah disendokkan nasi, disendokkan gonggong, disendokkan kepiting. Di pesantren ngantri lewat. Nah, cepat, lambat. Lepak sambal, lepak ikan. Justru itulah yang sayang, mendidik dia berdikari, berdiri di atas kaki sendiri, mandiri dia, pandai dia menjalani hidup. Yang kita khawatirkan kita mati nanti bukan anak kita itu miskin, bukan anak kita itu melarat, karena rezeki dijamin Allah. Yang kita khawatirkan adalah dia tidak punya keberanian untuk hidup. Tak berani dia hidup. Sikit-sikit stres. Nengok orang seram sikit takut. Nengok kucing pucat. Tak sanggup menjalani hidup, akhirnya stres, akhirnya depresi, pakai narkoba, pakai sabu-sabu, pakai lem kambing, akhirnya bunuh diri. Orang bunuh diri itu akibat tidak berani menghadapi hidup. Orang-orang barat itu termasuk pengecut, tak berani menghadapi hidup, stres, depresi, susah sikit. Orang kita mana ada. Orang barat itu sampai tak bisa tidur malam, jam 2 malam berkedip-kedip biji mata, tak bisa tidur. Mobil ada, rumah ada. Orang kita naik angkot tertidur sampai lupa gang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka didiklah anak-anak kita menjadi orang yang berani menghadapi hidup, berani menghadapi masa depan. Siap. Apa tanda cinta? Tanda cinta sering disebut namanya. Berapa kali ibu sering menyebut nama bapak? Bangun pagi-pagi, oh Mas Parno. Mohon maaf Pak Parno. Nggak tahu kebetulan namanya ada. Laporkannya pula ke Pak Kapolres nanti kan. Bapak juga berapa kali bapak sebut, tiba-tiba sambil berjalan bapak sebut, oh Hayati. Rupanya nama ibu itu Fatimah. Ngamuk dia. Siapa itu bang? Entah keceplosan tadi dia itu. Tapi yang dimuliakan Allah, apa tanda cinta? Sering disebut nama. Sering bapak sebut nama dia. Siapa? Nabi Muhammad. Bagaimana cara menyebut nama dia? Muhammad. Bukan. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Cemanalah mau dicintai Nabi, berkorban baterai HP pun tak mau. Itu bukanlah senter-senter HP itu. Rupanya kalau pakai rompi baru ini gatal-gatal ya. Entah gatal, entah semut masuk. Hidupkan dulu baterai-baterai HP. Bapak mau saya kasih tahu cara biar supaya baterai ini tak cepat habis. Mau tahu? Beli rangsel yang agak panjang. Besok pagi beli baterai Wasa. Insya Allah tahan seminggu Pak. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika,
salawatullah alaika. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dah, matikan api. Ya lama-lama kali basah ketiak. Kita tak apa-apa, kawan pingsan. Tengok sebelah, wah, habis oksigen. Masya Allah, tabarakallah. Apa tanda cinta? Berkorban, lebih cinta kepada Nabi. Apa tanda cinta? Sering menyebut namanya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa tanda cinta? Siap berkorban. Ibu siap berkorban. Bapak siap berkorban. Keluarkan kotak. Mainkan. Mana bukti katanya siap berkorban tadi? Siap berkorban. Keluar 2000 perak. Naikkan kotak ke atas. Ini ikan-ikan besar di atas. Ikan niu, ikan paus di atas. Di bawah nih ikan-ikan pantau aja nih. Ikan teri aja nih. Ibu gimana perasaan jantungnya sekarang? Normal? Sehat? Alhamdulillah. Karena di sebagian tempat ada begitu menengok kotak tuh langsung jantung tuh tak normal. Bapak gimana? Sehat Pak? Alhamdulillah. Padahal dalam hatinya mak kacau nih. Habis belanja besok pagi ini. Saya tidak selalu menganjurkan bapak-bapak bersedekah, karena saya tahu bapak yang cari makan pergi pagi pulang petang, peras keringat, banting tulang, tunggang langgang, lintang pukang. Tapi yang megang dompet mengaku semua. Abang, ini 5.000, pergi takbir akbar. Jangan pegang banyak-banyak, nanti abang bini lagi. Macam-macam abang. Habis makanya bapak tuh pucat. Bapak yang menghadapi istri macam itu sabar Pak. Bapak sabar. Kenapa? Insya Allah bapak tak terkena azab kubur. Bapak yang menghadapi istri yang galak-galak, insya Allah tak kena azab kubur. Pas diperiksa malaikat, kata malaikat Mungkar Nakir, ini tak usah kita periksa, udah menderita kali di dunia ini. Betul tuh Pak. Ini tak usah lagi, ini kita lewatkan, kasihan. Coba tengok muka pucat kali kan. Tak ada itu di Nongsa.